Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada Nabi kita tercinta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa dan menyelamatkan kita seluruh umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama, apakah suami dan istri akan kembali di alam barzah setelah kematian memisahkan mereka di dunia? Apakah ada keterangannya dalam Al-Quran? Seorang suami, istri, atau siapapun, selagi mereka satu keimanan, satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka mereka tidak akan pernah bisa dipisahkan dari dunia sampai akhirat. Mau di dunia, mau di alam barzah, maupun nanti di alamul akhirat, mereka enggak akan bisa dipisahkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin mengetahui dalilnya, yaitu di dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa ayat 69. Nah, di sini Al-Fagir catat arti dan penjelasannya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam firman-Nya, siapapun yang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya, siapapun mereka, ya, yang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya, akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi siapapun yang mentaati Allah, yang mentaati Rasulnya, maka orang-orang seperti itu akan diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu diberikan nikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan bersama dengan siapa? Dengan para nabi, dengan para rasul, dengan para siddiqin, dengan orang-orang yang jihad fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mereka akan bersama dengan orang-orang soleh, ya. Dan mereka semua adalah sebaik-baiknya teman. Makanya berteman sama orang yang taat sama Allah, berteman dengan orang yang taat dengan Rasulullah, dekat dengan orang yang taat dengan Allah, dekat dengan orang yang taat dengan Rasulullah, maka kita akan berkumpul bersama mereka. Suami istri yang semasa hidupnya orang yang beriman, yang tak sama-sama suaminya taat dengan Allah,
taat dengan Rasulullah, istrinya begitu juga, taat dengan Allah, taat dengan Rasulullah, maka mereka nggak akan bisa dipisahkan. Di alam barzah pun Allah Subhanahu wa taala akan persatukan ruh mereka. Ya. Sama begitu juga di alam akhirat. Jangankan di alam barzah ya ikhwan. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, siapa orang yang rutin membaca Ratibul Haddad dan mengucapkan kalimat ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, tatkala beliau dalam keadaan sakratul maut, aku akan datang menuntunnya sehingga orang tersebut mati dalam keadaan husnul khatimah. Coba yang datang jasad tapi ruh. Ruh. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita dekat dengan orang soleh, dengan mengamalkan apa yang telah diamalkan oleh orang-orang soleh, orang-orang yang berjuang di dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, dan kita juga berjuang untuk taat dengan Allah dan Rasulnya. Oh begitu juga Nabi Muhammad SAW. Bukan di masa sakratul maut kita aja, Nabi bilang, siapa umatku yang cinta kepadaku, umatku yang tidak pernah putus menyebut namaku dan mengikuti sunnahku, tatkala sakratul maut datang kepadanya, seluruh rasa sakit sakratul mautnya aku yang tanggung. Nabi datang menanggung sakratul maut kita dengan jasad tapi ruh. Nggak sampai di situ, sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, tatkala kalian masuk alam barzah, datang malaikat munkar wa nakir. Ya, datang malaikat munkar dan nakir. Sebelum malaikat munkar dan nakir mengatakan, man rabbuka wa man nabiyuka wa man kitabuka wa man kiblatuka, maka di situ malaikat munkar dan nakir bertanya sama kita, hal anta tadri, apakah kalian tahu, lihadih nur, ini cahaya. Pertama yang ditanya itu. Nah tapi kalau orang yang taat dengan Allah semasa hidupnya, orang yang taat dengan Rasulullah semasa hidupnya, dia orang yang beriman, selalu mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad, selalu mengingat Nabi Muhammad, maka yang menjawab bukan jasad. Jasad udah gak bisa menjawab, tapi ruh yang menjawab. Apa kata ruh? Aku tahu itu cahaya, aku tahu itu ruh. Itu adalah ruh dan cahayanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata malaikat munkar dan nakir? Kalau kamu udah mengetahui ini ruh, kau dekat dengannya, kau berteman dengannya, kau kekasihnya, kau orang yang mencintainya, dan kau orang yang dicintai, maka tidak ada pertanyaan kubur. Man rabbuka wa man nabiyuka wa man kitabuka wa man kiblatuka. Kenapa? Ruh Nabi Muhammad datang. Jadi bukan suami istri aja. Tergantung kita. Kita mau berteman sama siapa? Berteman sama orang soleh, kita akan berkumpul dengan orang soleh. Kita ingin berdekat dengan siddiqin, kita akan berkumpul dengan para siddiqin. Mereka orang soleh yang mengenalkan kita kepada siddiqin, siddiqin yang membawa kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang mendapatkan nikmah, mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau baca Fatihah yang khusyuk, di dalam Fatihah itu kita doanya apa sih? Ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, berilah petunjuk jalan kepada kami, jalan yang lurus. Jalan yang lurus seperti apa? Syiratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmah ya Allah. Tuh kita minta tuh tiap sholat. Makanya baca Fatihah jangan kagak khusyuk, asal baca doang. Karena di situ kita memohon dan meminta. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, syiratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkan jalan kepadaku, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Apa itu kenikmatan? Apakah harta? Apakah tahta? Apakah jabatan? Mereka yang mendapatkan tahta mati dalam keadaan hina. Namrud, Fir'aun, Haman dan lain-lain, Abu Jahal, Abu Lahab, semua mati dalam keadaan hina. Oh, yang mempunyai harta, seorang yang bernamanya Korun, mati dalam keadaan hina. Apa itu kenikmatan? Kenikmatan
Apabila dia berpuasa, dia nggak pernah merasakan lapar, haus. Yang mereka rasakan adalah satu kenikmatan, bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka beribadah, nggak pernah mereka tidak khusyuk dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat dengan mereka, dekat dengan kenikmatan. Ini masuk dalam surat An-Nisa yang dibaca. Ya, nah, jadi bagaimana suami istri itu rohnya bisa menyatu? Ya, mereka harus pertama sama-sama taat dengan Allah dan taat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendekatkan diri mereka kepada orang-orang yang diberikan nikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak akan pernah terpisahkan ya dari dunia, alam barzah, alam kubur, atau nanti di alamul akhirah. Makanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Salawat nih yang kalian baca, ya, salawat yang kalian ucapkan itu sampai kepada ruh orang yang kalian salawati. Artinya apa? Kita bersalawat amin Nabi Muhammad, salawat kita terdengar dan nyampe langsung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyatu, artinya nggak akan pernah kita bisa dipisahkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang salawat kita salawat cinta, kalau memang salawat kita adalah salawat rindu yang ingin mempertemukan dan memperjumpakan diri kita dengan orang yang kita selalu sebut namanya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kira-kira jelas ya? Ya udah pernah ditanya. Nah, ini aneh sempurnakan lagi ya ikhwan ya. Yang kedua, apakah menikah siri itu tanpa restu orang tua diperbolehkan dan hukumnya apa? Ya nggak bisa tanpa restu orang tua, tanpa wali orang tua. Ya. Nah, jadi seorang anak ingin nikah, ya harus ada restu daripada kedua orang tua, ya. Atau juga orang tuanya yang penting mengetahui. Ya, misalkan dia janda, ya minimal orang tuanya mengetahui dan menyerahkan kepada apa? Wali hakim. Ya, kecuali orang tuanya dicari nggak ketemu-temu, nggak ketahuan masih hidup apa mati, kakaknya, adiknya, ya saudara-saudaranya tidak ada, ya yang bisa dipertemukan. Nah, itu baru siapa yang bertindak? Wali hakim, ya, yang diutus ya oleh pemerintah di dalam bidang pernikahan. Kalau kita sebut sekarang mungkin KUA, ya, dan yang diinikan oleh Kementerian Agama. Nah, tapi yang utama wajib tahu daripada walinya, yaitu orang tua kandungnya. Setelah orang tua itu tahu, dia mau menyerahkan, oh aku nggak mau nikahin kamu karena aku nggak restu, nggak menyetujuinya, tapi aku serahkan kepada wali hakim. Wah, itu sama aja merestui, kan begitu? Ya, nah, beda ya kawan. Ya, jadi karena disitulah dari pendapat mayoritas ulama maupun dari madhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, pernikahan tanpa wali tidak sah. Jadi artinya harus ada wali, ya, wali nikah, ya. Apakah istri belum bercerai dengan suaminya boleh menikah siri dengan pria lain? Ya nggak boleh. Ya, ini panjang tapi intinya di situ ya. Hukumnya apa? Nggak boleh. Ya, belum dicerai sama lakinya. Ya, nggak boleh, ya, haram kecuali sudah dicerai, ya, sudah ditalak, ya, langsung talak 3 walaupun belum diurus ke ke KUA ke ini. Nah, itu beda, ya, itu boleh. Tapi kalau belum ya nggak bisa, ya. Ibarat gelas, Bu, ini gelas, ya, ini gelas nih, diminum dulu ya. Misalkan contoh aja, gelas 2. Ini 2
dua laki-laki, ya, dua laki-laki memasukkan air ke satu gelas, ke satu gelas. Begitu masuk, keluar anak. Anak siapa itu? Ngaco kan di sini? Hah? Nah makanya nggak bisa. Ya mau, oh dari perempuan juga laki bisa dua, kenapa perempuan nggak bisa dua? Nggak bisa tetap. Ya, satu gelas dimasukin air ame dua laki-laki, timbul anak. Anak siapa ya? Bingung kan? Kok anak dua-duanya mau dibagi dua? Nggak ada mau ngakuin. Mau bin siapa? Bin dua-duanya. Tapi kalau satu laki-laki, ya, dia isi air ke sini, dia isi air ke sini. Satu laki-laki, dua perempuan. Ketahuan nggak hasilnya anak siapa? Ketahuan. Ya, nah apalagi ini belum dicerai udah nikah lagi, kacau. Nah, ya jelas ya. Jelas, jangan kecewa, emang begitu takdirnya. Ya. Yang keempat, ketika mencuci pakaian hendak dengan air yang mengalir deras, kecil juga apa-apa, yang penting ngalir terus, nggak berhenti-berhenti ya. Agar bersih, tetapi ada lokasi rumah, panjang banget nih, yang air tidak bersih atau tidak mengalir, keruh atau warnanya coklat, air sungai misalkan ya. Hukumnya bagaimana? Apakah masih ada najisnya atau tidak? Nggak masalah, selagi warnanya nggak berubah. Kita nyuci di sungai nih, warna air sungai apa? Coklat, bisa putih gak tuh air sungai? Oh enggak, selalu Beb, lagi nyuci beb, lewat kotoran. Ini baju koko beb, yang kita cuci. Gimana? Ya biarinin aja, asal jangan tuh kotorannya kita taruh di baju, kita ikut sikat. Itu yang salah. Warna enggak berubah, bau enggak berubah, rasa tidak berubah. Air kali warnanya apa? Coklat, apa hitam, walaupun mengalir tetap hitam. Ya sungai sama kali beda ya, tapi mengalir. Ya, coba kalau dikumpulkan lebih gak dari 2 kula? Lebih. Ya, jadi nggak masalah. Ya, yang penting selagi air itu mengalir, mau deras, mau kecil, ya, yang penting kalau dikumpulkan sudah pasti lebih dari 2 kula, ya, tidak masalah, ya. Jika sholat di masjid terus masih ada bercak darah korban apa ini, perasaan di ubinnya tapi tidak berbau, terus gelar sajadah di atasnya, apakah sholatnya sah? Pertama harus dibersihkan dulu. Oh ini ada, kita habis potong nih, ya, kurban, sapi, kambing, ya, masih ada darahnya di dalam masjid, karena begitu dipotong dagingnya di bawah masih ada darahnya, jatuh. Nah kita bersihkan, kita udah sikat, kita udah usaha, ya kita bersihkan, tapi nggak bisa hilang. Sah gak sholat kita? Sah, kecuali kita nggak ada niat bersihin. Wah udah biarin aja darahnya dikit ini, paham nggak? Nah, tapi yang afdol Pak Bu, satu, jangan kita kurban di masjid. Masjid itu rumah Allah. Kadang panitia tuh salah. Rumah Allah tuh untuk apa? Untuk sholat, untuk iktikaf, untuk nuntut ilmu, untuk membaca Al-Quran, tempat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oh Beb, ini kan kurban ibadah juga, ini ibadah umum, beda. Kalau rumah Allah Subhanahu wa ta'ala kita pakai untuk kita kotori, coba rumah kita mau gak? Orang aja kadang rumahnya ditolak, ya kagak dong, ntar rumahnya bau dong begini-begini. Rumah Allah itu berani kotorin. Hati-hati. Kalau kita kurban di masjid, jangan kita pakai dalam masjid. Sebenarnya air masjid aja nggak boleh dipakai untuk kurban. Airnya itu hanya dipakai untuk orang yang berwudu, orang yang mau dekatkan diri kepada Allah, karena ini rumah Allah, hak Allah. Ini yang mesti kita paham. Ya, nggak boleh disatuin. Tapi kalau kita potongnya di luar, ya, nandinginnya di luar, ya bisa. Makanya lain kali jangan kita gunakan, misalkan kita acara maulid juga di masjid, masjid bikin maulid, makan nasinya di dalam, makan ini, tidak salah, bikin di luar. Sholawatnya bagus, maulidnya bagus, tapi makan-makannya di dalam, kotor gak? Rumah Allah buat makan-makan? Bukan. Makanya pindah keluar, bikin di luar, di depan. Kembalinya kemana? Adab. Kalau adab dengan ilmu harus lebih tinggi adab. Kalau orang udah beradab pasti berilmu. Jangan kita nomor satukan ilmu, nomor satukan adab, nomor satukan akhlak, maka di situ kebahagiaan ilmu kita dapatkan, kemanfaatan ilmu kita dapatkan. Ya, jadi pertama dibersihkan dulu. Ya, warnanya tetap ada, tapi baunya udah hilang, rasanya udah hilang, udah berusaha, warnanya emang nggak bisa dihilangin. Maka sah kita sholat, sah. Yang penting sudah berusaha, ya. Dalam sholat kan sajadah ada yang lebar, ini kebangetan aja bikinnya. Dan ada yang pas di badan. Sajadah yang lebar itu kan harusnya bisa untuk 2 orang, tapi karena itu sajadah punya orang lain, ya udah intinya sholatnya sah apa enggak, kan begitu ya. Sholatnya sah, misalkan dia satu sajadah gede segini, dia sendiri, ya, sah daripada sholatnya, walaupun kita ini di dalam sholat, ya, di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu harus merapatkan daripada saf, ya. Tapi kembali lagi, ya, daripada hal itu dikatakan di dalam hukum fikih, meskipun menggunakan sajadah yang terlalu besar dan saf tidak rapi, ya, sholat Anda tetap sah, ya, sholatnya tetap sah, karena hal-hal tersebut bukanlah syarat sahnya sholat, ya kan, syarat sahnya sholat. Namun, ya, di situ dijelaskan hal tersebut dapat mengurangi kesempurnaan dan keutamaan sholat berjamaah. Karena kenapa? Kalau saf kagak rapet, setan masuk. Makanya kita mesti rapat tuh, mesti ketemu. Biar apa? Jangan kasih celah buat setan bisa masuk, bisa membujuk, bisa mengurangi kehusyuan kita. Akhirnya apa? Akhirnya sholat kita kagak khusyuk, sholat kagak khusyuk, pikiran kemana-mana, nggak sah. Kenapa? Karena ada sabab musabab itu, ya. Ada sabab, kita bawa sejadah agak gedean, udah sejadahnya dipanjangin biar yang sebelah kita juga dapat, hanya untuk kepala. Jadi sholat bisa rapatkan saf. Supaya apa? Supaya di sini dikatakan, yaitu tidak mengurangi daripada kesempurnaan dan keutamaan daripada sholat berjamaah, ya.
Nah makanya juga tukang sejadah kalau bikin sejadah jangan gede-gede deh, cukupnya ya. Jangan pakai dibilang nih sejadah zaman sekarang beda sama zaman dulu. Zaman dulu lo nggak hidup, bagaimana tahu? Ya, nah, intinya dari dulu sampai sekarang. Oh ketinggalan atu, yang ini nih. Ya paham ya yang itu ya. Kalau bicara sholatnya sah tapi tidak ada kesempurnaan. Akhirnya juga menghilangkan kesahan daripada sholat. Itu maksudnya jelas ya. Jangan salah kaprah, oh kata Habib Ali sah nih. Ya iya sah secara hukum, tapi kesempurnaan tidak ya. Apakah istri berdosa apabila suami sering membantu pekerjaan rumah seperti mencuci piring dan lain-lainnya? Kalau istri yang nyuruh ya salah. Tapi kalau suami punya otak ya nggak apa-apa. Jelas ya? Yang penting jangan disuruh. Ya, dalam syair dikatakan, bila di rumah Nabi selalu membantu pekerjaan rumah tangga dahulu. Emang Nabi nggak nyapu di rumah? Nyapu. Tapi yang nggak boleh istri nyuruh suami. Mas lo tiduran aja lo mas, nyapu nabe? Nah jangan. Ya. Ya Allah, suami aneh otaknya hilang, ya Allah kembaliin ke ya Allah. Masanya gitu, minta. Allah kalau otaknya kembali kan lihat istri nyapu, dia nyapu nih ya Allah. Gitu. Ya. Jadi boleh ya ikhwan. Ya boleh istri suami membantu pekerjaan rumah tangga. Tapi kalau suami udah bantu, istri juga jangan keenakan main HP. Lihat istri, suami lagi nyapu, Pak jangan situ ya doang dong Pak, mananya mak tuh situ sambil main HP. Nah ini lebih kebangetan nih. Ya, Pak habis nyapu tanggung Pak, pelin sekalian. Nah ini lebih bahaya lagi nih. Kerja jangan setengah-setengah Pak, tak bewokan. Nauzubillah ya. Jelas nggak boleh nyuruh, tapi kalau suami dengan sendirinya, alhamdulillah, ya, jadi boleh ya ikhwan, ya. Bagaimana istri ya, dan nggak berdosa, tapi kalau nyuruh dosa, ya, paham ya? Nah, makanya itu penting. Kita nih pasti yang namanya seorang laki ada kekurangan, ada kelebihan. Begitu juga seorang perempuan ada kekurangan, ada kelebihan. Makanya kita dijadikan pasangan untuk saling menyempurnakan. Tapi jangan kebangetan udah disempurnain. Ya. Udah biarin, ntar juga disapu sama suami. Ini bahaya nih. Udah biarin ntar piring juga dicuciin. Padahal pulang kerja capek, pikiran banyak, diomel-omelin bos. Ya enggak, waduh cucian piring banyak. Enggak tahu diemin. Ini salah juga ya, lihat sesuatunya ya. Yang penting semuanya timbul dengan penuh keikhlasan dan menjalankannya betul-betul karena Allah dan karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, Allah tancapkan dan tanamkan keistiqamahan di dalam diri kita sehingga kita selalu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan di jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.